Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mulyandari, kelas TK6C, NIM 1805062037. Saya akan menjelaskan aplikasi wireless broadband terkini dan masa depan 5G di Indonesia. Aplikasi wireless broadband terkini dan masa depan 5G di Indonesia. Wireless broadband atau jaringan nirkabel merupakan sebuah teknologi jaringan telekomunikasi dan informasi yang digunakan untuk berbagai peralatan teknologi informasi yang tidak menggunakan kabel. Jaringan nirkabel atau wireless broadband sudah umum digunakan pada jaringan komputer, baik yang terkoneksi jarak dekat ataupun koneksi jarak jauh menggunakan satelit. Jaringan nirkabel pada umumnya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem telekomunikasi lainnya dengan berbagai media transmisi nirkabel, antara lain microwave, radio wave, maupun dengan infrared. Terdapat 6 aplikasi wireless broadband terkini. Yang pertama, infrared wireless communication. Yang kedua, wireless wide area network. Yang ketiga, radio frekuensi. Keempat, Wi-Fi atau wireless LAN. Yang kelima, WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave. Dan yang keenam, LTE atau Long Term Evolution. Kita akan bahas satu persatu, dan kita akan memulai dengan infrared wireless communication. Infrared wireless communication merupakan teknologi komunikasi data atau informasi dalam perangkat atau sistem melalui radiasi inframerah. Inframerah adalah energi elektromagnetik pada panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya merah. Cara kerja infrared wireless communication ialah digunakannya untuk komunikasi jarak pendek, menengah, dan kontrol keamanan. Agar komunikasi inframerah berfungsi, sistem sebagian besar beroperasi dalam mode line of sight, yang berarti tidak boleh ada halangan antara pemancar atau sumber dan penerima ataupun tujuan. Contoh yang menggunakan inframerah ialah dalam remote control televisi dan sistem keamanan. Dalam spektrum elektromagnetik, radiasi inframerah terletak di antara gelombang mikro dan cahaya tampak, sehingga dapat digunakan sebagai sumber komunikasi. Yang kedua, wireless wide area network, atau sering disebut dengan WAN. WAN merupakan sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan area yang luas meliputi antar kota, wilayah, dan bahkan antar negara untuk bisa saling berkomunikasi dan bertukar data informasi. Untuk mengetahui seperti apa cara kerja jaringan WAN, berikut ini akan dijelaskan dalam sebuah contoh kasus. Yang pertama, sebuah perusahaan akan memilih dan menempatkan satu komputer server untuk kebutuhan akses database yang dimiliki. Yang kedua, kemudian komputer server akan mengirimkan informasi database dan juga paket data ke seluruh jaringan yang telah dibangun sesuai topologi. Yang ketiga, dengan adanya topologi jaringan yang telah dibangun, maka komputer klien ataupun user bisa mengakses seluruh informasi ke komputer server meski berada di luar pulau ataupun antar negara sekalipun. Yang ketiga, radio frekuensi. Radio frekuensi ataupun frekuensi radio mengacu kepada spektrum elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik dapat dihasilkan oleh pemberian arus bolak-balik ke sebuah antena. Dan bisa dibilang bahwa radio frekuensi adalah frekuensi gelombang elektromagnetik yang membentang luas sekitar 3 kHz sampai 300 GHz, termasuk frekuensi yang digunakan untuk komunikasi ataupun sinyal radar. RF biasanya mengacu pada elektrik daripada isolasi mekanik. Wi-Fi atau wireless LAN. Wi-Fi singkatan dari Wireless Fidelity dan wireless LAN merupakan singkatan dari Wireless Local Area Network. Wi-Fi dan WLAN yang berarti teknologi jaringan nirkabel dengan memanfaatkan gelombang radio dalam sistem komunikasinya. Dalam jaringan yang memanfaatkan wireless, beberapa jaringan dapat saling berkomunikasi selama perangkat tersebut dapat terhubung dengan jaringan wireless. Pengertian Wi-Fi secara lengkap bisa disebut sebagai gelombang radio dengan frekuensi tertentu yang dapat menggantikan fungsi kabel dalam sebuah jaringan lokal, sehingga perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut bisa saling berkomunikasi dan saling bertukar informasi.
Cara kerjanya adalah memanfaatkan gelombang radio dalam jaringan. Jaringan ini tentunya tidak menggunakan kabel pada jaringan lokal. Untuk jaringan internet, terkadang masih perlu adanya kabel yang terhubung ke modem atau router agar Wi-Fi dapat terhubung ke internet tanpa kabel. Yang kelima yaitu WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access. WiMAX merupakan standar industri yang bertugas menginterkoneksi berbagai standar teknis yang bersifat global menjadi satu kesatuan. Prinsip kerja WiMAX sama dengan Wi-Fi. Sebuah komputer dengan fasilitas WiMAX akan dapat menerima dari stasiun pengirim WiMAX. Bedanya, Wi-Fi sampai saat ini mampu mengirim data 50 Mbps dalam kondisi optimal. Sementara itu, WiMAX dirancang mampu sampai 70 Mbps. Yang jadi fokus adanya WiMAX adalah masalah jangkauan wilayah. Inilah keunggulan dari WiMAX. Jangkauan Wi-Fi hanya sekitar 100 feet atau 30 meter, sementara WiMAX mengcover jangkauan hingga 30 mil atau 50 km dengan akses wirelessnya. Peningkatan jangkauan ini seiring dengan frekuensi yang digunakan dan daya pengirim atau power of the transmitter. Yang keenam merupakan LTE atau Long Term Evolution. LTE atau Long Term Evolution adalah sebuah nama baru dari layanan yang memiliki kemampuan tinggi dalam sistem komunikasi bergerak atau mobile. LTE adalah generasi teknologi telekomunikasi seluler. Menurut standar, LTE memberikan kecepatan uplink hingga 50 megabit per detik dan kecepatan downlink hingga 100 megabit per detik. Tidak diragukan lagi, LTE akan membawa banyak manfaat bagi jaringan seluler. Perkembangan telekomunikasi ini merupakan standar dari 3GPP atau Third Generation Partnership Project. Adapun tujuan pengembangan teknologi pada 3GPP adalah 1. Kebutuhan akan pengembangan jaringan 3G dalam waktu yang akan datang. Yang kedua, kebutuhan pelanggan akan kecepatan data yang tinggi dan quality of service atau cost. Yang ketiga, pengembangan teknologi paket switching. Yang keempat, mengurangi biaya operasional karena arsitektur jaringan yang sederhana. Masa depan 5G di Indonesia. Teknologi 5G adalah teknologi internet generasi kelima. 5G ini menjanjikan teknologi konektivitas yang lebih cepat dari teknologi sebelumnya, yaitu K4G atau generasi keempat ataupun 4G. Dengan adanya teknologi internet generasi kelima ini, maka kita akan merasakan user experience yang lebih mempesona lagi dengan kecepatan yang semakin bertambah. Menurut para ahli, teknologi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk membuka gelombang produk teknologi, platform, ataupun use case jenis baru di masa mendatang. Oleh karenanya, perusahaan operator telekomunikasi dunia berlomba-lomba untuk menggelar jaringan 5G di negara di mana mereka beroperasi. Negara-negara pun bersaing untuk menerapkan teknologi jaringan ini agar berfungsi secara penuh dan bermanfaat bagi warganya. Lantas, apa yang menyebabkan 5G belum beroperasi di Indonesia? Penyebabnya ialah yang pertama, pemerintah masih belum menentukan pita frekuensi yang bisa dialokasikan untuk jaringan 5G. Yang kedua, Indonesia harus tahu terlebih dahulu teknologi apa yang dibutuhkan. Teknologi 5G sendiri hadir dalam bentuk robot, mobil otonom, dan berbagai Internet of Things atau IoT lainnya. Untuk menentukan kebutuhan teknologi 5G, perlu dilakukan uji coba setiap inovasi. Dan yang terakhir ialah pemerintah perlu memikirkan soal model bisnis 5G itu sendiri. Pertimbangan itu masuk dalam alasan geostrategis yang mengharuskan pemerintah untuk terlebih dahulu menentukan kebijakan dan tujuan pembangunan jaringan 5G. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.